tahu-tahulah. Nah, jadi untuk sesi marketplace optimization, nantinya di malam hari ini kita akan belajar mengenai banyak gimana sih caranya mengoptimasi dari sebuah toko digital ya atau toko online gitu. Gimana caranya kita bisa dapat ekspansi, market gitu. Kita juga bisa dapat mendatangkan pelanggan-pelanggan yang baru untuk marketplace kita. Nah, nantinya mungkin tadi kemarin aku dapat update itu baru kayak masih kasaran perhitungan pricing gitu. Nah, di malam ini juga akan nanti ada pembuatan bagaimana sih cara menentukan, pricing di marketplace sampai ke bagaimana kita bisa menjangkau banyak, calon customer lewat sebuah yang namanya trik algoritma marketplace. Nah, agenda kelas kita di malam hari ini yaitu berjualan di marketplace, terus nanti ada optimasi produk dan juga toko. Kita juga akan memanfaatkan fitur-fitur promosi yang ada di marketplace. Nah, marketplace yang aku pakai jadi studi kasus di malam ini adalah Shopee ya. Itu adalah platform e-commerce yang sering banget atau familiar dipakai orang-orang dan kalau misalnya di Tokped pun kurang lebih hampir sama, cuma hanya beberapa bagian aja yang sedikit beda yang perlu paling nanti sedikit adjustment. Terus nanti ada analisa toko dan kompetitor, kita lihat gimana sih toko-toko yang udah menjalankan, optimasi marketplace yang baik dan benar. Nah, kita mulai dulu dari tahapan berjualan di marketplace. Nah, kita perlu tahu dulu nih, ketika kita mulai masuk ke marketplace gitu, kita tuh harus memposisikan diri ya, kayak kita masuk ke sebuah tempat lingkungan yang baru gitu. Kita ini udah di tahap yang mana, tahap beradaptasinya ya terhadap lingkungan tersebut. Nah, sama halnya dalam kita masuk ke marketplace gitu, kita perlu tahu nih kita tuh udah beradaptasi di tahap yang mana, gitu. Nah, kalau kemarin gitu ya, di sesi kemarin kita udah beradaptasi ke tahap crawl ya, yaitu kita tahap paling awal, yaitu eksplorasi dan eksperimen produk dan pasar di marketplace. Kita mengidentifikasi tujuan utama berjualan, produk dan sebagainya, serta kita juga menganalisa pasar, ekosistem marketplace itu seperti apa. Nah, ini biasanya ditandai dengan mempersiapkan toko, gitu. Nah, karena kemarin udah, berarti kita udah merangkak nih dari crawling menuju yang namanya advance, atau kayak mulai kita berjalan, kita mengeksplorasi hal-hal baru dan juga kita saling berkenalan ya, sama fitur-fitur yang ada di lingkungan tersebut. Nah, di tahap ini adalah masih dalam tahap eksplorasi dan eksperimen, namun lebih fokus pada optimasi toko, gitu. Nah, fokus utamanya juga kita akan mengoptimasi toko itu untuk menciptakan dan menumbuhkan aktivitas penjualan. Dan kita juga pengen datengin banyak sekali, kunjungan-kunjungan ke toko kita maupun ke produk kita secara views maupun secara engagement-nya juga baik. Nah, ini adalah alur perjalanan customer yang nantinya akan, perlu Vina, rasakan ya, gitu sebagai penjual gitu. Gimana sih caranya mereka mulai pertama kali mengakses produk dari punyanya Vina, dari brand-nya Vina, sampai ke akhirnya mereka membeli gitu. Yang pertama ini mereka akan pertama kali mencari produk dulu ya. Secara behavior-nya di marketplace, mereka bukan nyari brand, tapi mereka cari produk. Ketika produk itu adalah sesuai dengan keyword yang dicari sama si calon customer ini, mereka akan lanjut ke memilih pilihan produk terbaik dari halaman pencarian. Dia akan mulai cari, dilihat dari segi rating, berapa banyak penjualan, ya kan, sampai ke bagaimana secara branding dan juga secara visual toko tersebut mampu memenuhi ekspektasi mereka. Gitu. Nah, lanjut setelah itu akan melihat halaman produk. Nah, ini biasanya dia akan ngelihat foto, deskripsi, ulasan, dan promo, gitu. Nah, kalau ketiga-tiganya ini udah clear, gitu, biasanya mereka akan lanjut nih, gitu. Kayak biasanya kita perlu banget yang namanya punya FAQ ya, frequently asked question. Kayak pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain kayak, "Min, barangnya ready nggak nih?" Gitu. Jadi kayak langsung ada otomatisasi chat-nya gitu, itu bisa banget disematkan di marketplace. Terus sampai kayak, "Min, di ukuran ini ada atau enggak?" Kita langsung ngebales via auto chat ini itu. Nah, setelah mereka nanya, biasanya kayak mereka membandingkan nih, gitu. Kalau biasanya ada di bawahnya tuh produk dari toko lain ya, gitu. Membandingkan produk kita dengan atau menambahkan produk ke keranjang,
Ini jadi 50-50 ya peluangnya ya ketika udah melakukan, komparatif produk, yaitu dengan membandingkan sebuah value gitu, maupun juga sebuah benefit. Apakah produk yang kita tawarkan benar-benar yang mereka pengenin benefitnya sesuai ekspektasi mereka. Nah, setelah kelima tahap ini clear, lanjut ke membeli produk. Mereka akan memulai memutuskan untuk punya keinginan untuk membeli gitu ya, setelah di keranjang udah dimasukin. Nah, udah beli produk gitu, nggak berhenti ya sampai situ ya, kita membutuhkan juga nih, nah yang namanya engagement. Nah, engagement ini adalah dibutuhkan, yaitu mereka akan memberikan rating dan ulasan berdasarkan pengalaman barang yang mereka gunakan atau barang yang telah sampai ke mereka, gitu. Kalau bisa sih disematkan kayak, kalau kamu, apa, ngasih rating atau ulasan kamu akan dapat voucher, biasanya dibikin kayak gimik-gimik gitu sih, supaya mereka mau kasih rating ke toko kita. Selanjutnya, lanjut ke kembali berkunjung nih, mencari produk lain atau kayak nge-chat kita lagi, ada nggak sih produk yang sejenis yang bisa memenuhi keinginan mereka. Sampai ke mereka membeli kembali produk tersebut dan akhirnya mereka loyal gitu sama toko kita. Nah, itu adalah alur perjalanan customer yang ada di marketplace ya. Jadi biar kita sama-sama paham gimana sih caranya nge-guide customer ini supaya loyal sama brand kita. Selanjutnya ada tahap mengoptimasi berjualan di Shopee. Nah, kalau yang checklist 1 dan checklist 2 kita udah melaluinya kemarin, kita akan masuk ke checklist ketiga, yaitu mengelola toko Shopee. Nah, gimana sih cara kita mengoptimasi sebuah toko Shopee? Yaitu kita bisa melakukan dengan hal yang pertama adalah optimasi produk. Jadi kita bisa memberikan foto produk terbaik dan informasi produk dengan detail untuk menarik pembeli supaya minat, tertarik, dan juga, jadi makin kenal sama produk kita. Nah, apa sih yang sebenarnya dipentingin supaya kenapa sih harus optimasi halaman produk? Kenapa nggak kayak biasa aja gitu, kayak ya udah sekedarnya aja gitu. Ternyata penting juga ya gitu. Di sini ada 5 hal yang perlu banget kita pertimbangkan gitu, kenapa perlu banget yang namanya optimasi halaman produk. Yang pertama, dengan kita melakukan optimasi, di sini adalah akan memunculkan produk di halaman atas pencarian produk Shopee gitu. Misal kayak nyari gaun dress, misal gaun dress kuliah gitu. Terus tiba-tiba muncul keyword-nya gitu, atau kayak gaun dress, ngonser gitu, itu langsung masuk gitu. Nah, ini penting banget ya. Jadi kayak siapa sih sebenarnya yang kita target gitu. Apa yang menjadi concern kita di produk tersebut, sehingga nanti ketika orang nyari itu langsung masuk ke halaman pencarian atas. Terus yang kedua, ini mudah ditemukan oleh calon pembeli gitu ya. Lagi-lagi keyword ini sangat berpengaruh ya terhadap eksistensi produk di marketplace gitu. Semakin keyword-nya ini semakin ramah gitu dan semakin, punya spesifik niche, market-nya gitu, biasanya ini akan semakin mudah ditemukan sama orang yang butuh terhadap yang mereka lagi cari. Nah, yang ketiga, calon pembeli nantinya akan semakin tertarik karena mendapatkan informasi yang lengkap gitu. Siapa sih orang yang nggak mau dapat informasi produk yang lengkap gitu ketika kita mau beli. Jangan sampai kita ketipu ya sama produknya gitu karena, informasinya kurang nih ternyata nggak semuanya detail gitu. Nah, kita perlu juga ngedetailing di setiap sisi maupun setiap, look-nya dari produk tersebut. Nah, terus yang keempat adalah kita juga bisa meningkatkan ya dari sisi search engine optimization-nya ketika orang nyari gitu, itu langsung muncul produk kita dan berpotensi muncul di pencarian Google juga nih, gitu. Itu bisa banget ya misal kayak, eee, apa, rok rok buat pesta gitu, rok pesta. Nah, langsung muncul di SEO-nya Google dan masuk ke toko marketplace kita, itu bisa banget. Terus yang keempat adalah meningkatkan kredibilitas toko dan meningkatkan kepercayaan calon pembeli dengan adanya optimasi halaman produk ini. Gitu, jadi emang penting ya, nggak bisa disepelein, ya karena optimasi halaman produk ini sangat berguna supaya produk kita tuh semakin terjangkau sama orang-orang yang mungkin baru kenal sama brand kita. Nah, gimana caranya melakukannya? Yang pertama adalah kita mulai dulu bikin yang namanya judul atau nama produk ya. Gitu. Nah, di sini penting banget ya nama produk itu harus disesuai dan ditulis secara singkat, jelas, dan padat, gitu. Misalnya contohnya di sini, langsung aja nih tulis abon sapi manis 500 gram, gitu. Nggak pakai neko-neko, nggak bertele-tele.
tapi langsung, oh produknya abon sapi gitu. Karakteristik rasanya gimana, apakah gurih, asin, atau manis, atau pedas, tulislah yang benar-benar produknya yang cari. Pasti nanti akan masuknya abon sapi manis gitu, dan sisanya dilengkapi dengan keterangan aja gitu di akhirnya. Entah itu gramnya, entah itu mereknya gitu, maupun itu juga bisa jadi kemasannya gitu. Itu adalah, nah, aku di sini biasanya menggunakan beberapa kata kunci ya, yang memang menjadi acuan gitu sesuai dengan produknya. Nah, ini ada sedikit checklistnya juga gitu. Kalau bisa sih tanpa emoticon, simbol atau hashtag gitu. Atau terus nggak boleh pakai kata spam gitu, atau kayak hot item, atau best seller, atau kayak ini gratis ongkir, nggak perlu sih sebenarnya karena itu nggak akan masuk keyword. Cukup masukin kata-kata yang sangat spesifik ya. Jadi ini rumusnya ya, yaitu nama atau merek produk ditambah jenis atau keunggulan produk ditambah keterangan gitu. Jadi kayak nama produknya apa nih, abon sapi gitu, terus jenis atau keunggulan produknya itu manis gitu, terus keterangannya adalah 500 gram. Nah, itu adalah rumusnya gimana cara kita bisa membuat title produk. Next. Nah, selanjutnya setelah membuat title produk, kita perlu juga ini yang namanya membuat deskripsi produk. Tuh, nah deskripsi ini diperlukan untuk bisa menjelaskan apa sih produk yang kita jual ini dan kenapa orang harus membelinya gitu. Nah, ini beberapa elemen yang perlu banget kita perhatiin dalam deskripsi produk. Itu yang pertama, gambaran produk yang menjelaskan bentuk, bahan, tekstur, rasa, dan sebagainya. Terus yang kedua, spesifikasi, komposisi, variasi produk gitu. Terus ada juga keunggulan dan manfaat produk. Terus ada cara penggunaan, penyajian, dan penyimpanan produk. Terus ada kelemahan produk. Terus ada catatan penting toko seperti ketentuan pengemasan dan pengiriman. Jam operasional, garansi, dan himbauan menanyakan admin toko apabila ada keterangan yang kurang jelas gitu. Jadi emang cukup banyak ya checklist-checklist yang diperlukan yang dimuat dalam deskripsi produk gitu. Nah, secara rumusnya, secara formulanya, ini udah aku ringkas menjadi deskripsi singkat produk, ditambah keunggulan, ditambah cara penggunaan, ditambah keterangan pengiriman atau lainnya gitu. Nah, ini contoh deskripsi produk. Pembeli itu akan lebih tertarik yang mana gitu dan kenapa gitu. Coba kalau misalnya Vina memposisikan diri sebagai pembeli ya di produk ini. Ini contohnya adalah rendang jengkol gitu. Cuma gini doang nih. Kayak lebih baik dikirim menggunakan Express MD. Di luar itu risiko bukan tanggung jawab kami. Sedangkan yang di sebelah kanan itu menjelaskan secara lengkap ya mengenai dari rasa, kualitas, dan juga ketahanan produknya seperti apa dan cara penyajian produknya seperti apa gitu. Itu dijelaskan semuanya. Nah, udah nih, menurut Vina, kenapa sih kita perlu sampai yang jadi yang seperti kanan dalam membuat deskripsi produk gitu? Kalau Vina memposisikan diri sebagai pembeli. Karena lebih lengkap sih, terus bisa membandingkan produk dengan apa sesama produk cuma beda toko gitu ya, bisa dibandingin kita. Oke, benar. Kira-kira apa nih ketika deskripsi produk kita lebih lengkap daripada kompetitor, efeknya apa sih? Itu tuh juga kita lebih tahu produk ini tuh kayak dipercaya apa enggak kayak gitu. Oke, betul, betul banget ya gitu. Jadi kayak sebenarnya untuk lebih menjaga mereka supaya nggak pindah ke toko lain gitu. Ketika deskripsi produk kita udah clear dan secara harga mereka juga sudah menyetujui ya dalam pikirannya di benaknya mereka. Oke, harganya masuk akal, diskonnya juga sangat tertarik dan mereka akan nanti lebih lanjutnya itu ke deskripsi produk. Itu ketika deskripsi produk itu jadi pertimbangan terakhir, maka kita lah yang perlu banget effort. Kalau bisa jangan sampai kita lepas sampai titik terakhir gitu. Nah, ini adalah contoh deskripsi produk yang benar ya. Jadi yang pertama, kita masukin dulu nih yang namanya kelangkaan atau urgensi. Contohnya di sini, jadi kayak masukin aja tuh limited edition. Misal kayak kamu bikin baju gitu ya.
yang cuma ada 100 piece, ya udah masukin aja limited edition karena itu nggak diproduksi lagi gitu. Limited edition gaun dress atau kayak sweater atau lainnya, langsung aja masukin tuh. Terus selanjutnya adalah memberikan gambaran singkat produk. Kayak gimana sih produknya ketika nanti mereka sudah di tangannya mereka. Dijelaskan oleh kata-kata, terus habis memberikan gambaran singkat, lalu deskripsiin secara, eee, kenyamanan, rasa gitu ya, feeling-nya, terus dari segi, kualitas boleh banget disampaikan gitu. Yang penting adalah mendeskripsikan bagaimana gambaran dari produk tersebut yang lebih detail. Nah, sampai ke cara penyajian ya, misal kalau baju kadang yang suka dilupakan adalah misal kayak jangan disetrika di suhu berapa. Nah, kadang suka lupa tuh orang-orang atau seller ya, yang kayak kurang banget nih untuk memberikan hospitality dalam penjualan gitu. Harusnya perlu banget nih kita sebagai penjual ngasih tahu, ngasih warning ya. Gitu kayak, "Oh, produk ini jangan dijemur berlama-lama," gitu, atau kayak cukup aja dijemur di suhu ruangan. Nah, misal kayak gitu. Terus sampai lanjut ke memberikan ajakan untuk membeli dan informasi resmi produknya ya, gitu. Misal kayak, "Yuk mari beli," gitu, terus, "Ini tuh praktis, halal, lezat," gitu. Terus BPOM RI kalau misalnya ada gitu kalau makanan ya. Sampai ke selanjutnya memberikan informasi pengiriman dan transaksi gitu. Jadi kayak kapan nih dia akan dikirimin, oh ada libur nih di hari Minggu, ya itu perlu banget dikasih tahu jangan sampai apa, pembeli itu nggak tahu gitu kalau ternyata hari Minggu itu tutup terus mereka malah kita terus-terusan gitu, kayak nge-push padahal udah dikasih tahu SOP-nya sebelumnya. Nah gitu, jadi kayak, hal penting yang perlu dipelajari sih dalam deskripsi produk ini, bikinlah halaman produk menarik dan informatif karena deskripsi produk detail, gitu. Terus calon pembeli dapat gambaran lengkap mengenai cita rasa, penyajian, kualitas, hingga waktu pengiriman dari penjual. Terus memberikan waktu pengambilan keputusan calon pembeli lebih lama, ya. Karena, biar mereka tuh nggak pindah ke toko orang ketika mereka baca deskripsi produk kita, mereka semakin percaya 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 sampai bawah dan akhirnya mereka mau nggak mau, ya udah percaya sama brand kita. Nah, juga pahami dengan detail produk yang kamu jual dan beritahu kepada calon pembeli mengapa mereka harus memiliki produk kamu. Nah, ini penting banget ya sebagai penjual kita perlu punya teknik selling ini. Ya mungkin nanti Vina boleh terapin ini setelah di kelas ini, nanti langsung aja bikin sesuai format yang udah aku kasih ini. Nah, setelah kita menulis deskripsi produk, kita juga perlu banget nih masukin yang namanya kategori produk. Nah, di sini tuh menentukan kategori produk yang tepat dapat membantu pembeli menemukan produk yang mereka cari dengan mudah. Karena mereka tuh akan ngefilter kadang ya, gitu. Pencarian mereka tuh penggunaan pilihan kategori yang tersedia, gitu. Jadi keren banget ya, semakin pintar apa pembelinya, kita pun juga sebagai seller harus pinter juga, jeli gitu, ngelihat apanya sih yang sebenarnya mereka suka bikin mudah cara transaksinya. Oh ternyata mereka pakai filter-filter tertentu supaya dapat barang yang sesuai keinginan mereka, gitu. Nah kategori produk ini tuh juga menciptakan pengalaman penjual, membeli, dan mencari yang lebih intuitif. Karena kita jadi lebih tahu gitu, masukin spesifikasinya sesuai dengan produk yang kita jual. Nah, ini penting ya. Jadi kayak tentukan kategori dengan tepat sesuai jenis produk, terus kategori akan mempengaruhi visibilitas atau kayak keterjangkauan di marketplace tersebut ketika dicari itu sangat kelihatan atau kemunculan produk di halaman pencarian dan halaman kategori gitu. Nah, kategori ini akan jadi penentu dari grup biaya. Gitu. Nah, jadi bisa dibuat kayak gini contohnya kategori makanan dan minuman gitu. Terus ada lagi subkategorinya satu makanan ringan, subkategori duanya bisa keripik dan kerupuk gitu. Nah, kalau nanti brand fashion juga perlu banget ya dibikin kategori-kategori ini supaya nggak tercecer produknya dan ketika difilter sama customer gitu, itu udah langsung ketahuan tuh di list-nya gitu dan masuk dari filternya marketplace tersebut. Begitu. Nah, setelah membuat kategori produk, kita perlu juga yang namanya memasukkan atribut produk gitu. Jadi, informasi atribut ini dapat meningkatkan juga ya potensi penjualan, yaitu dengan memberikan pemahaman yang lebih baik
kepada pembeli tentang produk dan membantu pembeli membuat keputusan pembelian yang tepat. Nah, gimana caranya? Jadi kayak atribut produk ini memungkinkan pembeli menemukan produk lebih mudah. Ya karena berpengaruh ya pada kemunculan di penelusuran berdasarkan kata kunci yang relevan. Gitu. Jadi masukin nih semuanya nih, produk percaya, tidak, terus mereknya, misalnya kalau kalian merek baru ya tidak ada merek, terus dan lain-lainnya. Ini perlu banget diisi sebagai atribut produk karena nanti akan berpengaruh ya, dalam hal keterjangkauan dan secara penglihatan di pencarian produknya, gitu. Nah, sangat direkomendasikan juga atribut produk ini, menyesuaikan berdasarkan kategori produk yang dipilih. Nah, ini contohnya ya. Jadi kayak digunakan bisa juga langsung nanti lanjut nih, dari produk tersebut ternyata punya varian-variannya gitu, entah itu varian warna atau varian bentuk atau ukuran, itu bisa dibuat dengan variasi produk. Nah, ini tuh digunakan untuk produk yang memiliki varian ya, warna, ukuran, rasa, kemasan, dan lain-lain. Jadi variasi produk ini memudahkan calon pembeli untuk memilih varian produk dan memudahkan penjual dalam melisting produk. Bisa juga kayak ngebuat lebih dari 2 varian produk dan menambahkan foto serta menetapkan SKU dan harga yang berbeda-beda, gitu. Jadi dalam satu katalog, harga gitu ya, itu semua barang yang sejenis gitu, itu bisa dimasukkan ke dalam satu halaman. Nah, itu hebatnya marketplace ya, jadi lebih memudahkan dan kita nyari sesuai kebutuhan juga dan lebih mempercepat, apa ya, transaksi pembelian gitu ketika variasi produk ini munculkan, gitu. Nah, tadi udah nih, kita mulai lanjut nih, masuk ke optimasi toko, gitu. Jadi kita membuat toko marketplace kamu ramah saat dikunjungi konsumen. Gimana ya? Nah, yang pertama adalah membuat logo ya, ini perlu banget gitu. Kalau memang belum punya logo, bisa pakai banget nih namanya Canva gitu. Nah, langsung aja masuk, download Canva-nya, terus nanti masuk ke menu logo ya, atau kamu bisa membuat logo sendiri dengan memilih create blank, terus pilih logo yang kamu inginkan dan modifikasi logo tersebut sesuai brand yang kamu kelola. Nah, kalau udah sesuai, klik tombol save di ujung kanan atas, lalu kamu bisa dapat langsung logo yang kamu mau gitu untuk marketplace kamu. Jadi mudah banget ya, nggak ada alasan kalau marketplace kita nggak ada logo gitu. Nah, karena udah ada Canva ini gitu. Jadi untuk membuat logo sendiri dan menggambarkan brand atau produk kamu supaya lebih terlihat otentik gitu. Nah, terus masuk lagi nih ke bagian dekorasi toko. Nah, ini kalau ini udah yang sifatnya, ini ya, seni ya, art ya. Nah, fitur penggunaan komponen dekorasi toko agar semakin menarik dan menampilkan produk dengan jelas dan efektif. Nah, ini tuh penting banget ya. Ibaratnya kayak kita udah bikin sesuatu tapi tanpa visualnya oke, kadang orang jadi males juga ya. Untuk ngelihat sesuatu yang kita lagi bangun, gitu. Nah, ini perlu banget nih dibikin yang seperti ini. Jadi kayak langsung aja klik promosi toko, terus pilih klik dekorasi toko, terus ketiga pilih template baru, gitu, sampai yang terakhir pilih dan klik salah satu template yang tersedia di halaman Shopee tersebut. Gitu, jadi mudah banget untuk dekorasi toko nggak perlu kayak harus sewa-sewa desainer gitu, karena di Shopee pun semuanya udah terakomodasi. Nah, gimana caranya menggunakan dekorasi toko ya? Nih masih banyak nih, enamnya klik pakai, terus yang ketujuh klik, toggle jika ingin mengaktifkan atau menonaktifkan fitur. Terus 8 klik tampilan, konfirmasi. Lalu sudah jadi. Kalau toko kalian itu secara dekorasinya tuh udah bagus banget, bahkan kayak ada kata-katanya yang di situ masuk dari deskripsi produk yang tadi dibikin. Tuh, jadi kayak dekorasi toko ini penting banget ya. Secara visualnya itu jadi bikin toko kita tuh jauh lebih proper dan meningkatkan brand trust-nya juga. Nah, elemen dekorasi toko kayak gimana sih? Nah, di sini ada galeri produk, pesan untuk pembeli, penawaran terbaik, produk terlaris, ada paket diskon terbaru, ada produk berdasarkan kategori, produk berdasarkan kategori, dan lainnya. Nah, fokus pada elemen dekorasi toko ini
adalah sesuai tujuan gitu. Tidak harus digunakan semuanya sih, tapi kayak kalau memungkinkan, buatlah banner sendiri agar tampilan menjadi lebih menarik. Nah, tambahkan pesan untuk pembeli untuk memberitahu ketentuan operasional toko. Tuh, jadi kayak dekorasi ini tuh jadi kayak ngebikin toko kita jauh lebih cantik dan semakin tersusun rapi. Nah, ini beberapa hasil optimasi dekorasi toko ya, yang udah bagus gitu. Ini ada before, ada yang udah saat pakai template, dan setelah ditinggal ya. Misalnya kayak kalau udah pakai template itu ya udah gimana sih hasilnya nanti kelihatan banget, tapi yang versi standarnya. Nah, ini adalah berikut hasil optimasi dari beberapa yang sudah menggunakan template dekorasi toko. Gitu. Nah, mungkin sampai tahap tadi dekorasi dan juga optimasi toko gitu. Dari Vina ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kira-kira Hmm, ada checklist yang jadi bikin penasaran nggak ada. di Nah, bagian mana? mau tanya ini kan katanya ada apa konsumen itu mudah menemukan calon pembeli kan ya. Kenapa? Kenapa? Komisi apa? Yang bagian mudah ditemukan oleh calon pembeli kan ya. Oh iya, yang tadi yang mudah Nah, ditemukan. itu gimana cara bisa konsumen tuh bisa gampang nemuin produk kita gitu. Oke, nah caranya itu kita mau lengkapi nih semuanya. Jadi teknik SEO itu banyak ya. Bukan yang sekedar title produknya aja gitu, tapi sampai ke tadi melengkapi sampai variasi produk juga di sini. Nah, gimana caranya bisa sampai ke peringkat teratas? Itu sebenarnya bukan yang paling banyak pembelinya, tapi toko tersebut secara optimasinya itu lengkap gitu, sesuai yang dimau sama algoritmanya marketplace tersebut. Itu secara variasi produk lengkap, atribut produknya lengkap dia isi, kategori produknya lengkap gitu, deskripsi produknya juga lengkap. Nah, tapi yang terpenting ada di sini, ada di title produknya. Gitu, kalau title produknya misalnya nih udah sesuai, tapi kok masih belum nomor satu juga ya di pencarian gitu. Ya berarti yang lain-lainnya belum lengkap nih sampai ke bagian akhir variasi produk ini. Gitu, ngejawab nggak? Jawab. Ya, itu adalah teknik-teknik gimana caranya kita bisa menjadi peringkat teratas ketika dicari sama konsumen. Tetapi juga dibarengi sama penjualan ya, karena biasanya mereka akan ngelihat, oh ternyata secara penjualannya juga jalan, bukan hanya sekedar visibilitas produknya di kolom pencarian pertama. Nah, ini tadi cara melakukan optimasi toko ya. Kalau ini secara artnya supaya mereka tuh tertarik gitu kayak ini toko kita rapi, terus lookable ya. Kayak kalau dilihat tuh bikin nyaman mata. Nah, ini kayak faktor X tapi menurut aku juga penting gitu. Nah, kita udah masuk nih ke bagian operasional penjualan. Yaitu kita perlu tahu nih tahap-tahap konsumen sampai selesai gitu ya melakukan proses pembayaran atau pembelian di satu produk kita. Nah, misalnya belum dibayar, biasanya kan ditempatin di keranjang ya. Itu. Nah, ini jangan kemas pesanan dulu, cek ketersediaan stoknya gitu. Ketika mereka memang belum dibayar gitu. Terus selanjutnya, kalau udah perlu dikirim, biasanya ada konfirmasi tuh kayak ini barangnya benar-benar disetujui nggak gitu setelah kita cek kalau produk tersedia ya kan. Ya udah, kemas produk dengan rapi dan aman, lalu atur pengiriman dan serahkan paket ke kurir. Nah, biasanya nanti kurirnya bakal langsung nyamperin ke alamat kalian gitu. Terus dikirim nih, paket sedang diantar kurir gitu ya, ekspedisi. Nah, nanti ada keterangannya di situ secara live trackingnya sampai ke selesai. Nah, gimana kalau batal? Nah, kalau batal gini sih. Jadi pembeli memesan barang namun tidak melanjutkan pembayaran, kan biasanya kayak melanjutkan pembatalan ya gitu. Terus atau kayak pengembalian juga, pembeli mengajukan pengembalian barang karena produk rusak atau tidak sesuai.
Nah, ongkos kirim pengembalian barang ditanggung pembeli atau penjual sesuai kesepakatan. Atau kayak pengiriman gagal, pesanan tidak sampai ke penerima. Paket akan dikembalikan ke penjual, pembeli tidak bisa dihubungi atau COD gagal. Nah, biasanya nih kayak paket-paket COD sih, gitu. Jadi kayak paket hilang di perjalanan juga bisa dilaporkan di dalam marketplace tersebut. Nah, ini ada tips cara mengelola pesanan ya. Yang pastinya cepat ya, kita perlu memproses pesanan dan menyerahkan ke kurir ekspedisi. Terus yang kedua, kemas pesanan dengan rapi dan aman. Terus yang ketiga, foto atau video pesanan yang akan dikirim. Itu penting banget sih. Kadang kan kayak ada suka eee, pembeli itu rese ya, gitu. Kita perlu juga sebagai seller itu ngebikin videonya kalau barangnya memang udah bagus lah secara quality checking-nya di awal saat pengiriman gitu. Tapi setelah sampai gitu, ternyata barangnya rusak gitu. Nah, itu perlu juga tuh kita tahu gitu, sebelum dan setelahnya kok bisa sampai kayak gitu, perlu ada investigasi juga. Terus kemas pesanan dengan rapi dan aman, foto atau video pesanan yang akan dikirim. Yang kedua adalah hindari pembatalan. Gitu, jadi karena berpotensi dapat penalti dari Shopee ya, kalau penjual, gitu. Kalau bisa sih, kalau emang nggak ada gitu, kamu bisa banget ngabarin dulu pembelinya, kalau ternyata kita salah masukin, total ya, total dari ketersediaannya ternyata sudah habis, gitu. Itu boleh banget. Nah, supaya nanti pembelinya sendiri yang nge-cancel dari barang yang dibelinya. Tuh, terus yang ketiga, selalu cek ketersediaan stok dan kualitas produk untuk menghindari pembatalan pesanan. Nah, ini selalu banget nih harus ada live tracking soal, jumlah barang yang tersedia seperti apa, gitu. Terus yang terakhir, jika ada komplain pembeli atau kendala proses pesanan, hubungi CS Shopee untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini tips pengemasan paket juga ya. Jadi kayak bisa gunakan dus atau bubble wrap di bagian dalam, pastikan produk tidak terlihat gitu. Produk frozen food bisa menambahkan thermafreeze atau ice gel di bagian dalam bubble wrap gitu. Tapi kalau buat fashion kayaknya cukup kayak yang anti air sih ya, supaya kan kalau di perjalanan walaupun udah pakai plastik, kita tetap perlu yang namanya double protection, itu perlu juga. Terus yang kedua, tutup dus atau kemasan menggunakan lakban yang rekat gitu, sampai ke tambahkan rekatan lakban fragile gitu ya, kalau emang barangnya itu mudah pecah. Nah, yang ketiga, sangat tidak disarankan mengemas hanya menggunakan plastik yang dilakban karena biasanya sangat kurang aman, gitu. Terus yang terakhir, sediakan produk packing tambahan sebagai opsi pengemasan untuk pembeli, gitu. Jadi kayak bisa juga menghemat biaya kemas toko juga sih akhirnya, gitu. Nah, ini kita udah masuk nih, kenalan sama cara mengelola biaya-biaya yang ada di marketplace. Yang pertama adalah, mengelola biaya admin ya. Jadi kayak biaya paling biaya ini tuh yang wajib ya dikenakan kepada penjual melalui potongan saldo penghasilan tiap pesanan. Jadi kayak biaya admin ditentukan berdasarkan kategori produk yang kemudian dibagi menjadi grup A, B, C, D, E. Nah, ini rumus biaya administrasi yang perlu kita hitung ya. Jadi kayak harga asli produk dikurang diskon produk atau voucher diskon yang ditanggung penjual dikali 4,7% dibagi 4% dibagi 3,3% gitu. Selain biaya admin, perhatikan juga biaya di luar admin seperti biaya packing dan operasional lainnya gitu. Itu biaya-biaya yang perlu banget kita kelola gitu. Jadi ini kategori A, kategori B dan C, terus kategori D dan E gitu ya. Kategori A ini udah sangat tinggi ya, udah di 4% ke atas. Gitu. Nah, ini perlu banget dipikirin apabila memang kita mau nantinya mempunyai pricing yang tepat dan tidak boncos. Ada lagi selain biaya admin itu biaya layanan. Nah, biaya layanan itu adalah biaya yang dikenakan kepada penjual dari program layanan Shopee yang digunakan oleh penjual melalui potongan saldo penghasilan tiap pesanan. Jadi program gratis ongkir ekstra, cashback ekstra itu termasuk di dalamnya. Kalau gratis ongkir ekstra itu Nonstar 4%, kalau Star and Star Plus itu di 4% juga, Shopee Mall juga di 4%. Cashback ekstra juga sama gitu, semuanya di 1,4% gitu.
Nah, keuntungannya menggunakan promosi khusus ini yang dapat dimanfaatkan oleh pembeli, terus bisa mendapatkan tag khusus untuk meningkatkan exposure produk. Nah, ini adalah rumus cara kita menghitung biaya layanan ya. Jadi harga asli produk dikurang diskon produk atau voucher yang ditanggung penjual dikali 4% dibagi 1,4%. Seperti itu. Selanjutnya ada simulasi biaya admin dan layanan ya. Misalnya kopi termasuk kategori makanan makanan, kopi dia masuknya ke grup C. Nah, grup C itu biaya adminnya 4%. Biaya admin ditanggung penjual yaitu 35 juta kali 4% sama dengan 1.400. Terus sama ada biaya layanan gratis ongkir ekstra ditanggung penjual berarti 35.000 kali 4%. Nah, ini 1.400. Terus ada biaya layanan cashback ekstra ditanggung penjual berarti harga produk dikali 1,4% sama dengan 490. Nah, penghasilan bersih dipotong biaya admin dan layanan dalam marketplace adalah di 30.000 dikurang 1.400 dikurang 1.400 dikurang 490. Gitu. Jadi totalnya ada di 31.710 ya, yang perlu banget dibayarkan, gitu. Ini maksudnya bukan, kurang tapi jadinya, oh di sini ditambah ya biaya admin yang ditanggung penjual. Ini baru dikurang 1.400 dikurang 490. Seperti itu. Jadi selain biaya admin dan layanan, perhatikan juga biaya di luar admin seperti biaya packing dan operasional yang perlu diperhatikan. Jangan sampai boncos di dalam biaya ini ya, biaya pengemasan juga. Tuh. Nah, di sini juga di marketplace juga ada marketing marketplace gitu. Di sini adalah ngebantu atau membuat marketing tokomu tuh terasa seperti orang baru bertemu pasangan. Nah, ini tahap-tahap pemasaran di marketplace, yaitu ada 3 tahap, ada visibilitas atau awareness, ada kunjungan atau traffic, ada pembelian atau konversi, gitu. Jadi, kalau visibilitas kita bisa mulai dari nama produk sesuai kata kunci umum dan kategori produk tepat juga deskripsi produknya juga oke. Nah, kalau kunjungan ini masuk ke, foto produk menarik, informasi produk yang lengkap, sampai ke rating dan ulasan positivity juga tersedia di dalamnya sehingga memiliki kepercayaan lebih terhadap brand tersebut. Terus pembelian, calon pembeli juga memasukkan produk ke keranjang dan melanjutkan transaksi pembelian produk. Nah, ini chat calon pembeli mengajak transisi produk atau kayak memberikan promo-promo tertentu, gitu. Nah, terus ada juga nih, gimana sih caranya kita bisa meningkatkan visibilitas? Tadi kalau Vina tanya ya, gitu. Yang pertama, kita bisa optimalkan nama dan kategori produk dulu aja, yang paling vital atau yang paling prioritas, gitu. Jadi pastikan nama produk. Kita tuh memuat kata kunci atau kata yang umum dan sering ditelusuri para pembeli. Terus yang kedua, tentukan kategori produk dengan tepat dan sesuai agar mudah ditemukan. Lalu yang ketiga, nama dan kategori produk yang tepat produk mudah ditemukan calon pembeli dan semakin visibilitas itu terlihat juga akan semakin meningkat ya dari kunjungan produk kita. Terus yang keempat, semakin banyak penjualan, produk akan semakin naik ke halaman pencarian. Nah, ini penting dan berpotensi muncul di rekomendasi pengguna. Terus yang terakhir, gunakan Shopee iklanku untuk meningkatkan visibilitas produk. Begitu cara untuk bisa meningkatkan visibilitas produknya. Nah, kalau meningkatkan kunjungan gimana nih? Kita bisa melakukan yang namanya optimasi halaman produk. Yang hal pertama dilakukan pengguna marketplace adalah mencari barang, kemudian memilih produk mana yang menarik dari sesuai dan tampilan produknya itu jadi lebih penting atau di-highlight bisa. Terus optimalkan tampilan-tampilan utama produk sehingga pembeli tertarik berkunjung ke halaman produk hingga toko tersebut. Karena ada beberapa yang sifatnya artistik juga, itu orang jadi tertarik karena ada desain atau kayak ada, video-video tertentu gitu. Nah, itu bisa dioptimalkan dalam tampilan utama produknya. Nah, ini tuh layaknya kayak kita jatuh cinta pada pandangan pertama ya, gitu. Jadi kayak pasang foto produk utama yang jelas dan menarik, terus nama atau judul, produk itu harus tepat, terus yang ketiga, tambahkan video produk untuk menarik perhatian calon pembeli. Nah, yang keempat, gunakan promo yang memunculkan tag untuk menarik pembeli
Terus bisa juga dilakukan dengan harga coret, program ekstra, atau promo Shopee lainnya. Tuh, nah ini contohnya di sebelah kanan ketika brand tersebut telah melakukan yang namanya optimasi dalam kunjungan. Nah, penggunaan kata kunci juga sangat tepat dan sesuai juga penting, serta makin banyaknya mendapatkan kunjungan atau pembelian di Shopee berpotensi memunculkan produk kamu di Google. Artinya, jadi kayak produk kamu tuh lebih mudah ditemukan dari luar Shopee dan tentunya kunjungan akan semakin meningkat juga gitu. Jadi kayak bisa masuk ke deretan gambar-gambar tertentu kalau SEO-nya itu udah sangat friendly ya ke Google maupun di marketplace-nya. Nah, ini juga ada reputasi produk, kita juga perlu berpengaruh, pada kepercayaan dan keinginan calon pembeli untuk membeli produk tersebut, gitu. Jangan sampai kita nggak memikirkan nih secara rating dan ulasan gitu, ternyata, juga orang-orang nggak terlalu banyak datengin toko kita gitu. Nah, itu perlu banget tuh dilihat-lihat ya, sampai kayak sekarang ada fitur follow juga, tuh kita bisa bikin gimik-gimik promosi supaya mereka mau follow akun kita. Terus bukti fisik, pelayanan dan produk yang dibeli oleh pembeli dan sebelumnya. Itu perlu banget tuh, ada rating dan ulasan. Terus yang ketiga, rating bintang yang bagus, meningkatkan keinginan berkunjung ke halaman produk hingga melanjutkan sampai ke pembelian produk, gitu. Nah, ini tips meningkatkan reputasi produk gimana sih? Yang pertama, selalu cek kualitas produk dan kirim dengan aman. Lalu yang kedua, ramah dan cepat tanggap merespon pembeli. Lalu yang ketiga, ajak pembeli untuk memberikan rating dan ulasan positif setelah pesanan diterima. Terus yang keempat, memberikan promo pembelian berikutnya kepada pembeli yang memberikan rating dan review positif. Begitu cara tipsnya untuk memberi atau meningkatkan reputasi produk. Nah, contohnya di sini kayak teh Gunung Satria ya. Nah, di sini banyak banget tuh udah contohnya karena mereka selalu kayak ngasih gift satu bungkus, satu inian mengenai makanannya, satu bungkus ya, gitu. Nah itu, perlu banget ya untuk meningkatkan kesadaran mereka untuk mengisi rating dan ulasan. Terus masih dalam meningkatkan penjualan, gimana nih caranya? Kita bisa melakukan interaksi dengan pembeli melalui chat ya. Yang pertama, klik tab, terus klik pengaturan chat, terus bikin nih, tombol kirim auto reply dalam chat, terus pada pesan di bawahnya. Terus yang kelima, tuliskan pesan auto reply apa yang mau dibalas dengan keyword tertentu seperti salam, kebijakan, toko, promosi, dan sebagainya. Terus selanjutnya, klik centang jika sudah selesai. Begitu. Nah, ini terus ada interaksi dengan pembeli melalui chat. Gimana sih? Mengabarkan calon pembeli bahwa penjual aktif. Terus yang kedua, memberikan waktu kepada calon pembeli menunggu jawaban respon penjual. Yang ketiga, kesempatan memberitahu langsung. Yang keempat, menawarkan dan mengajak calon pembeli secara langsung. Yang kelima, meningkatkan keinginan dan keyakinan calon pembeli untuk melanjutkan ke proses pembelian berikutnya. Nah, hal yang penting banget perlu di-highlight di sini adalah pastikan setidaknya membuka seller Shopee ini sehari sekali untuk memberitahu bahwa seller ini aktif ya secara algoritma. Oh, ternyata akun ini nggak yang bot gitu. Ternyata setiap hari hampir login ke akun Shopee tersebut. Nah, ada lagi kita bisa menggunakan promosi gitu ya. Jadi fitur promosi ini memberikan keuntungan tag di tampilan utama produk dan pilihan promosi di halaman produk yang tepat digunakan oleh pembeli. Contohnya kayak di sebelah kanan ya. Gitu. Jadi kayak banyak-banyak banget itu harga coret dan harga-harga lainnya atau kayak harga bundle gitu. Itu pakai fitur promosi. Terus semakin banyak promosi yang diberikan atau, promosi yang menarik, maka pembeli akan semakin tertarik untuk melakukan pembelian produk gitu. Terus yang terakhir, promosi dapat berupa gratis ongkir, voucher toko, potongan harga, bundle, hadiah gratis, grosis dan lain-lain. Nah, ini sesuaikan juga ya, promosi dengan sumber daya toko, gitu. Jangan sampai, toko kita tuh jadi rugi. Oke. Nah, ini kita udah masuk ke step yang terakhir, adalah kita lihat nih, dari mana sih
toko-toko yang udah melakukan optimasi marketplace-nya itu dengan sangat baik. Nah, kita bisa banget yang namanya mengamati kompetitor ya. Jadi, toko yang menjual produk dengan kategori sejenis atau kategori sama dengan toko kita. Nah, pentingnya mengamati kompetitor apa sih? Gitu. Yang pertama, kita mengetahui perkembangan dan posisi toko kita dengan kompetitor. Terus yang kedua, mengetahui harga produk dan aktivitas yang dilakukan oleh pesaing. Yang ketiga, memprediksi rencana aktivitas jualan pesaing ke depan. Terus menyusun strategi toko kita agar dapat lebih baik daripada kompetitor. Nah, langkah-langkahnya yaitu dengan melakukan identifikasi, analisa, perbaikan, dan inovasi. Nah, kayak gimana tuh? Nah, ini contohnya ya, kayak yang tadi produk, oleh-oleh teh gitu. Nah, ini adalah kompetitornya nih. Kita cari dari keyword gitu ya, misal kayak frozen food. Yang pertama adalah cari produk yang ingin diamati dan klik filter. Yang kedua, tentukan dan pilih filter yang diinginkan, terus klik pakai. Nah, ini keluar nih. Tuh, terus langkah-langkah yang selanjutnya, amati produk toko lainnya yang sesuai dengan jenis produk yang kita jual, meliputi harga produk, tampilan, promo, jumlah, dan rating. Kemudian bandingkan juga dengan produk yang di toko kita, apakah produk kompetitor lebih banyak yang beli? Terus yang kedua, kenapa ya banyak yang beli produk kompetitor? Apakah ada hal yang baru? Yang ketiga, apa yang perlu toko kita perbaiki agar kita bisa bersaing dengan kompetitor? Nah, itu cara-caranya. Nah, ini contoh melakukan riset kompetitor kayak gimana. Nah, yang pertama dilihat ya dari segi visualnya, apakah oke. Oke, yang kedua, dari segi title produknya, apakah sangat menjual atau sesuai dengan rumus format yang mau akan kita buat, gitu. Terus yang ketiga adalah deskripsi produknya, apakah singkat, apakah model yang panjang, ataukah memang proper. Terus yang keempat, itu adalah identifikasi produk dengan kompetitor, ya kan? Terus hasil analisa produk dengan kompetitor itu seperti kayak foto produk, judul produk, sampai deskripsi yang bisa jadi nggak lengkap gitu. Nah, yang ketiga, langkah perbaikannya gimana nih supaya nggak terjadi sama toko kita? Yaitu memasang foto produk lebih jelas, detail, dan variatif, terus menambahkan kata kunci pada judul produk, terus yang ketiga melengkapi deskripsi produk termasuk bahan yang digunakan, pilihan warna, ketentuan pengiriman, dan sebagainya. Gitu, jadi ini adalah sesi terakhir untuk marketplace optimization. Sebenarnya banyak banget yang bisa banget dieksplor di sini dan kita bisa saling tanya jawab di forum kali ini. Untuk sesinya mungkin ada tanya jawab dari Vina. Ada Oke, di bagian yang mana, Vin? Biar aku tunjukin di slide-nya. di bagian dekorasi toko. Jadi gunaan dekorasi toko ini untuk menampilkan produk yang best seller aja atau promo juga, Pak? Biasanya sih dikasih yang best seller ya, kayak terlaris atau kayak yang paling dicari gitu, itu bisa banget dimasukin karena orang kan pengennya kan misal kayak kamu masuk kafe ya, bingung ya, kayak mana sih produk yang bagus di brand kalian, langsung aja nyari, nanya kan biasanya ke baristanya gitu, Mas yang best seller yang mana nih gitu. Nah, karena di sini nggak bisa interaksi secara langsung, jadi interaksinya lewat digital. Nah, interaksi lewat digital berarti kita yang perlu munculin atau inisiatif, langkah inisiatif duluan nih. Jadi kayak terlaris gitu atau kayak yang paling murah, termurah juga bisa, recehan misalnya. Itu tergantung dari campaign yang mau kalian munculin ya. Gitu apakah terlaris, apakah serba goceng kayak KFC contohnya dimunculin ke apa banner utamanya serba goceng. Nah, itu bisa banget kayak gitu. Jadi ketentuannya di situ aja sih, tergantung mana nih objektif yang mau kamu ambil ketika dalam masa penjualan. Jadi memudahkan ini ya, calon pembeli jadi lebih enak gitu ngelihatnya, nggak usah nanya-nanya kamu terus lewat DM, tapi mereka langsung tahu informasinya dalam satu toko itu ada apa aja. Oke, ada lagi nggak? Kalau buat pembuatan elemen dekorasi toko ini tuh bisa diedit sendiri nggak sih, Kak? Atau pakai Bisa Canva aja? kalau di sini sih bisa lewat ini ya, lewat Shopee. Kalau Shopee itu ada langsung.
Jadi caranya klik promosi toko, terus nanti ada pilihannya klik dekorasi toko. Nah, ini bisa pakai template juga, atau kamu punya template juga gitu. Tapi biasanya kayak ya udah kalau nggak mau ribet pakai template-nya Shopee aja gitu. Itu udah banyak banget kok yang bisa kayak template promo tanggal kembar, promo misalnya tahun baru, ada fashion anak gitu, aksesoris dan lain-lainnya itu semua ada template-nya. Jadi memudahkan banget sih. Langsung tinggal pakai aja dan masukin produk-produk kamu yang nantinya yang paling best seller gitu. Ada lagi nggak Hmm, yang bagian biaya admin itu Kak. biaya admin ya? Biaya admin yang di Penting nih kategori dalam A itu ya paling tinggi Kak. Paling tinggi Kak. yang di mana paling tinggi? Kategori A. Heeh, kenapa? Itu paling tinggi Kak. Biaya adminnya. Biaya adminnya Shopee maksudnya. Iya, iya, yang di kategori A. Oh, kategori A ini ya yang paling tinggi. Jadi sampai 4,7%. Nah, itu nanti biasanya ada kayak apa ya? Secara kategori tuh jadi misal contohnya gini nih. Bentar. Nah, ini. Jadi kalau makanan itu masuknya ke kategori C, grup C. Nah, nanti kayak langsung ada ininya sih, ada kayak per kategori gitu. Kalau fashion kayaknya masih di B, di 4%. B dan C masih di 4%. Nah, itu dihitung nih dari rumus biaya administrasinya ya. Jadi kayak harga asli produk nanti jadi kayak ada pemotongan gitu. Kan dia kan pembelinya dapat gratis ongkir ya. Tapi Shopee ini kayak ngasih ke pemotongannya itu dari penjualnya. Makanya perlu banget nih pakai simulasi yang seperti ini. Kurang lebih sih kayak di sekitar 31. Misal kayak harganya 30.000, 35.000. Sorry. Ini 35.000 ya kan. Nah, misalnya nih harganya 35.000 nih. Nah, berarti dikurangin dari potongan-potongan ini. Berarti itu adalah sebenarnya harga kalian tuh. Misalnya harga pricingnya yang kalian dapat ya nanti 31.000, nggak 35.000 yang didapat. Karena ada biaya admin dan layanan. Makanya penting banget kan kayak di up lagi gitu. Dari misal di sini nih, oh ada tambahan dari biaya admin 1.400, biaya layanan 1.400 sama ada potongan misalnya cashback ekstra tambah lagi 490. Ya, berarti yang cuma didapetin kalian 31.000. Nah, jangan kaget ketika kalian cuma masukin tanpa ada perhitungan biaya admin dan layanan ini, kok harga produknya banyak dipotong ya gitu. Dan semakin ini lumayan ya gitu. Ini hampir sekitar hampir 3.000-an yang dipotong. Nah, itu kali berapa produk tuh? Misalnya kali 100 produk aja kalian udah loss sekitar 300.000 gitu. Kalau misalnya dari biaya-biaya ini nggak pernah di manage. Tuh lumayan 300.000 ini kalau nah kalian harusnya kayak di up price. Jadi kayak misalnya harganya nih price-nya 105.000, ya jangan jual 105.000, dinaikin sekitar 4.000 rupiah atau 3.000 deh gitu. Kayak berarti 109.000 itu jadi harga kalian. Karena kan dipotong sama biaya admin dan layanan ini. Gitu. Nah, ini kan juga belum dihitung nih, ada biaya packing atau kayak biaya operasional lainnya itu. Itu perlu banget dihitung juga semua biayanya. Nah, itu total di sekitar 4.000 sampai 5.000 lah kalian di up price kalau di marketplace. Tuh. Nah, itu kalau ada juga simulasi-simulasi kayak harga coret ya kan. Misal kayak ya udah bikin aja harga normalnya jadi 300 gitu. Terus diskonnya jadi 109 gitu. Saya hitung aja gitu. Itu nanti otomatis tuh dari Shopee-nya ngasih potongan 66%-nya itu bukan kalian yang masukin. Jadi kalian kayak
masukin kayak harga original, terus harga yang semestinya berapa gitu. Itu mainan harga pricing coret tuh kayak gitu kalau di Shopee. Kak, jadi kategori itu tergantung produk ya. Iya, tergantung produknya. Jadi nanti yang di yang nentuin itu marketplace-nya. Tapi kalau fashion itu aku taunya di B sih. Kalau A itu kayak produk-produk elektronik, gadget, dan lain-lainnya itu di kategori A. Terus cara punya label Star Plus sama Supino itu kayak gimana, Kak? Harus Nah, itu memenuhi tergantung standar dari seperti apa gimana? enggak dari kalian udah berapa kali pembelian produknya. Jadi makanya kan penting tuh. Jadi kayak yang pertama itu dilihat dari transaksinya. Total transaksi per bulannya berapa. Jadi kayak kalau total transaksinya itu udah sampai 1.000 per bulannya, nah itu biasanya masuk tuh ke seller, baru seller doang ya. Jadi kayak bukan yang seller plus ya. Jadi kayak baru seller, terus nanti kalau udah naik lagi, misal kayak di 2.000, nah baru masuk bisa seller plus. Tapi juga ditentuin, nanti ada berapa persentasenya dari orang yang udah beli 1.000 itu berapa yang melakukan testimoni atau rating dan ulasan. Nah itu bisa banget tuh, tapi nanti biayanya akan semakin mahal gitu. Jadi kayak kalau yang seller plus biasanya ada kayak gratis ongkir ekstra atau cashback ekstra gitu. Jadi kayak mainin nge-trigger gimmick-gimmick promosi-promosi yang ada di dalam marketplace tersebut. Nah, itu didapatkan dari kalian naikin total penjualan dan naikin rating dan ulasan. Nanti lama-kelamaan bisa berubah jadi seller seller plus atau kayak bisa juga kalau mall tuh kayak ada biaya adminnya per misalnya harga kalian berapa dipotong itu sekitar kalau mall itu 7 sampai 8%. Kalau nggak salah 8% di Shopee. Itu dari biaya biaya harga kalian dikurangin dengan biaya mall karena kalian jadi seller mall gitu. Kalau untuk program gratis ongkir biaya layanan itu tergantung kitanya sendiri sebagai Iya, tinggal pembeli di ngaktifin aja, penjual. tinggal aktifin. Jadi nanti kan ada tuh ada tulisannya biasanya diminta mau ikutin program nggak, ada gratis ongkir ekstra sama cashback ekstra, tinggal diaktifasi aja. Tuh, nanti kan kayak ya udah otomatis kepotong dari biayanya. Misalnya kayak gratis ongkir ekstra itu kepotongnya 4%. Terus kalau ada nambahin lagi cashback ekstra dari campaign-campaign yang rame itu di 1,4%. Nah, keuntungannya juga ikut program-program ginian tuh produk kalian nanti direkomendasiin di campaign-campaign tanggal kembarnya mereka, campaign-campaign tanggal gajian gitu sih. Jadi ya semakin kalian membuka diri sama algoritmanya dia, toko kalian juga akan lebih semakin di apa ya, diperluas lah gitu jangkauan orang-orang untuk melihat toko kalian. Ada ada keuntungannya juga untuk ikut ini sebenarnya. Kayak ada yang mau ditanya lagi nggak? Berarti label itu mempengaruhi biaya admin ya, ya Kak, ya? Iya, mempengaruhi harga produknya nanti karena jangan sampai boncos. Gitu, ada lagi? Kalau buat eh, apa foto produk itu loh, Kak. Nah itu kan cara buat apa foto produknya itu menarik itu kayak gimana, Kak? Atau harus ada apa butuh pertolongan kayak apa foto studio kayak gitu kan, Kak? Oh, kalau menurutku kalau kamu punya kamera iPhone gampang sih. Jadi kamu tinggal cari latarnya putih atau kayak ya pokoknya latarnya putih lah ya. Itu terus ya udah kamu misalnya kayak ininya fashionnya ada baju nih gitu. Ya dia ditaruh hanger aja. Terus nanti foto tinggal klik gitu.
Nah, nanti pakai Canva sih caranya. Jadi Canva itu sangat ngebantu. Tinggal hapus background, terus ya udah jadi tuh gitu. Nah, kalian mau masukin ke background yang manapun ketika udah hapus background tuh jadi lebih leluasa gitu sih. Nggak perlu harus sampai foto studio sih gitu. Yang untuk menghemat biaya kalian juga ketika melakukan foto shoot produk gitu. Jadi caranya cari cahaya yang memungkinkan gitu ya. Di luar pun juga nggak apa-apa, yang penting kayak backgroundnya tuh eh apa putih gitu. Nah, kan pastinya produk-produk kalian kan berwarna-warni tuh gitu misal. Tapi kalau yang misalnya produknya putih, berarti cari backgroundnya yang warna abu-abu atau hitam gitu aja sih. Tapi kalau kalian mau pakai foto studio ya dipersilakan. Biasanya kayak ada jasa sendiri, cari aja pokoknya kayak di Instagram atau TikTok itu ada gitu, kayak kita tinggal ngirimin barang aja ke mereka, nanti mereka yang melakukan eksekusi foto produk. Itu ada jasanya dan lumayan hemat juga sih daripada kalian ke foto studio. Oke, ada lagi nggak, Vin? Kalau untuk ini apa mendapatkan tag khusus untuk meningkatkan exposure produk itu maksudnya kayak gimana? Mendapatkan apa? Tag khusus. Tag Tag. khusus itu Oh, untuk mendapatkan tag khusus ya. Nah, jadi kayak tag khusus ini nanti jadi kayak ada dapat cashback ekstra gitu loh. Kan biasanya kayak ada dapat tag kan kalau kita udah ikutan cashback ekstra, gratis ongkir ekstra. Nah, nanti itu akan meningkatkan exposure produk gitu karena kita udah terlibat ke dalam program yang disediakan sama si Shopee contohnya gitu. Jadi lebih dinaikin peringkatnya kalau kita udah ikutan program ini. Itu tag khususnya kayak gitu sih. Pokoknya dari rentetan-rentetan kita ikut program itu ada keuntungannya juga, meningkatkan exposure produk jadi lebih banyak keterjangkauannya, semakin dilihat sama konsumen, semakin orang-orang jadi kayak selalu datang 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 ke toko kita gitu. Ya walaupun setiap pembelian ada potongan-potongan tertentu, tapi kan ini biaya yang bukan fix kayak setiap bulan harus dibayar enggak ya. Jadi dibayarnya setiap barang kalian itu terjual baru dipotong dari biaya ini gitu sih. Oke, ada lagi nggak seputar mungkin di bagian di sini nih, optimasi elemen dekorasi atau kayak bagian variasi produk. Kalau ini paham lah ya, kayak warna, terus ukuran. Nah, ini ditepatin di variasi produk. Terus atribut produk tinggal diisi aja sih sebenarnya. Nah, ini kalau kayak bukan makanan kayaknya beda sendiri sih, nggak ada Bepom-Bepom gini. Ini kalau ini kan case-nya lebih ke makanan. Nah, ini semuanya udah aku sematin ya, Vin. Nanti tinggal kalau pas eksekusi, tinggal baca lagi aja formula-formulanya. Ini cara membuat nama produk, terus ini cara membuat deskripsi produk. Udah ada formulanya semua di sini, tinggal kamu ikutin aja langkah-langkahnya. kalau buat harga produk sendiri tuh aku mesti lihat di Shopee itu kayak nggak pas gitu loh Kak. Misalkan Heeh. harga apa ya harga basreng mungkin harganya 10.000 tapi kayak 10.895 rupiah selalu kayak gitu bukan kayak 90.000 doang kayak gitu ya. Nah itu berpengaruh kalau Oh, iya itu biasanya kayak nambahin dari ininya, dari dia ikut program yang dipotong biaya admin. Makanya kan udah, misalnya nih sebenarnya harganya tuh cuma 9.000.
ya kan? Terus dia up price-nya itu jadi 10.985. Ya karena dia up price-nya ngikutin dari biaya tambahan itu tadi. Ada biaya admin sama biaya layanan. Kenanya jadi segitu. Makanya sampai kayak koma-komaan kan. Sampai 5 perak gitu. Makanya misalnya harga kamu nih. Kamu ngejualnya ternyata tadi 105. Ya bisa jadi kamu ngejualnya 109 atau 110. Berapa gitu. Itu di up price biar kamu dapat bersihnya itu tetap 105.000 gitu. Kayak ada lagi nggak? Kalau jual produk ini butuh kayak live gitu nggak sih kak? Live Shopee gitu. Oh boleh, itu boleh banget. Tapi fokusnya kalian ini kan masih di tahap crawl ya. Masih di tahap walking. Nah, selesaiin dulu aja sampai di tahap walking. Nah, nanti kalau ada live, ada kayak bikin konten yang di Shopee sosialnya, itu nanti kalian masuk ke bagian profesional nih. Nah, ini pondasinya. Jadi kayak udah memiliki pondasi yang cukup kuat dan toko sudah dalam tahap berkembang serta menerima penjualan secara rutin. Nah, berarti kalian perlu ekspansi pasar. Nah, mulai fokus deh untuk mengaktifasi fitur promosi toko dan marketplace, baru ini ngikut ya ke live, ke bikin konten sosial tuh yang ada di Shopee gitu. Itu baru. Tapi kayak fokus kalian nih sampai ke sini aja dulu, optimasi setiap fitur-fitur dan juga optimasi marketplace-nya gitu. Supaya jangan sampai kalian loncat ternyata yang di bagian walk ini belum selesai gitu. Nanti live-nya itu boleh dilakukan setelah dari kalian secara optimasi dan secara keyword ternyata kalian udah berada di peringkat teratas. Gitu dulu aja fokusnya sih. Jadi ada kayak fokus sih. Gitu kadang kalau nggak fokus nanti berantakan kamu nggak tahu nih apa yang perlu diperbaikin karena banyak hal gitu yang diperbaikin akhirnya jadi kayak malah makin pusing gitu ya ibaratnya. Jadi fokus dulu aja di bagian sampai ke optimasi produk. Baru nanti ke bagian yang profesional ini nih. Kayak ada lagi nggak? Kalau untuk ngechat atau balas chat itu kalau misalkan apa nggak aktif selama 2 hari itu emang berpengaruh sama produk ya kak? Apa? Nggak aktifnya dalam hal apa? Misalkan balas chatnya gitu Oh nggak iya iya, balas 2 hari. berpengaruh. Itu berpengaruh ke hospitality sih. Hospitality ini kayak kenyamanan pembeli ya, calon pembeli gitu kayak. Makanya kan penting tadi ada auto reply ini nih. Sebenarnya ngebantu juga. Mana ya? Bentar. Nah, ini auto reply nih yang model-model gini nih. Jadi ngebantu misalnya kalau ada yang ready atau enggak gitu, Kak, kapan dikirimnya gitu. Itu pakai auto reply biar sekiranya kita tuh selalu aktif gitu. Tapi usahakanlah kalian sehari sekali itu aktif ya. Jangan sampai nggak aktif di tokonya. Karena itu sangat-sangat hospitality dalam proses hubungan ya sama calon pembeli. Oke, ada lagi nggak? Di Shopee ini kan ada kayak fitur nawar gitu kan nggak per Betul. harga kayak gitu. Nah kalau nawar kayak gitu tuh apa ya dihitung dulu tuh kayak nawarnya itu bikin rugi atau untung kayak gitu ya. Nawarnya itu gimana? Nawar ini, nawar produk. Hah?
Sorry. nawar produk supaya lebih diturunin gitu ya Kak? Oh, nggak usah sih. Itu nggak perlu dilakuin sih kalau nawar. Karena kan proses bargaining itu nggak bisa ya kalau di marketplace. Jadi kayak apa, nawarin aja gitu untuk kayak ngajak nih, kayak misal kayak, "Kak, ini udah ready atau belum?" Jadi konteksnya di situ ya. Atau kayak, "Kak, ini gimana ya produknya?" Gitu. Terus kayak langsung ditawarin aja nih, "Ayo Kak, selamat datang," gitu. Atau enggak kayak, "Ayo Kak, dibeli, produknya masih tersedia loh," gitu. Jadi ada auto reply yang model gitu sih. Kamu pasti pernah dapet sih, kayak, "Ini kok kayak bot ya?" Gitu. Padahal itu auto reply. Jadi kayak dia sengaja nih ngirimin 1 hari sekali ke apa, apa ya, pembeli loyalnya, kayak, "Kak, kita ada produk baru loh," gitu, "jangan lupa dikepoin ya di toko kita." Nah, itu tuh kayak auto reply yang sifatnya kayak menawarkan atau mengajak calon pembeli, gitu. Tapi bukan kayak jadi ditawar ya. Jadi kayak lebih ke proses hubungan aja sih, kayak mempromosikan. Kayak aman nggak? Aman ya. Kayak aman ya? Ada lagi mungkin hal-hal yang mau ditanyain? Tapi bagusnya sebenarnya kamu nanti technical, lakuin dulu aja nih stepnya, ya pokoknya perintilan-perintilan ini ya, sampai yang di sini nih, sampai ada aktifin auto reply, dilakuin aja. Nanti kalau misalnya ada kendala atau ada hal yang kamu bingung, kamu bisa langsung tanyain itu, diskusikan itu secara langsung lewat grup aja sih. Itu link materinya udah aku share ya dari hari Selasa kemarin. Iya, oke. Nah, ini fokusnya nih kalau dalam melakukan pemasaran di sini. Jadi visibilitas berarti, fokus di nama produk, sama di kategori produk. Terus kalau mau mendatangkan kunjungan, itu berarti foto produknya menarik, informasi produknya lengkap, berarti deskripsi produk, dan ada rating dan ulasan positif. Nah, kalau kita mau menarik intention, minat orang melakukan pembelian, dia misalnya udah masukin keranjang nih, ya udah berarti kita harus ngajak itu lewat chat, tadi pakai auto reply, atau kayak memberikan promo-promo spesial buat si, pembeli ini, gitu. Kayak banyak trigger-trigger sih yang harus dimasukin. Oh iya Kak, buat share apa akun toko ini gimana ya? Soalnya kan kita belum punya produknya. Share tokonya, coba aja ditanyain ke Lisa. Oke. Iya, biar nanti kan kalian yang pegang teknikalnya kan. Iya, nanti kalian aja sih, gitu. Kalau aku ini share, teknis teknisnya aja, biar nanti kalian yang masukin di sini. Oke, ada lagi nggak? Jadi aku udah sih Kak. Oke, berarti udah cukup ya dari rangkaian optimasi ini. Jadi, fokusnya di malam ini tuh baru sampai ke at least apa, toko kalian tuh ketika di-search itu masuk di pencarian awal. Udah gitu dulu aja. Tapi kalau nanti mau ekspansi pasar kayak apa ya, kayak nangkep beberapa banyak, viewers untuk kayak beli lewat live dan ini segala macamnya, itu nanti dulu aja setelah kalian bener-bener fokus di dalam optimasi toko ini, gitu. Jadi kayak fungsinya di sini adalah ramah seketika dicari, udah gitu dulu. Oke, semoga di sesi malam ini berguna, buat brand kamu, Vin, sama Lisa. Semoga bisa kebentuk nih nanti tokonya aku harapin, nantinya ketika aku coba cari-cari lewat keyword tertentu, itu nanti masuk langsung ke produk kalian, gitu sih. Nah, nanti
tahap selanjutnya, kalau memang nanti ada kebutuhan untuk, melakukan profesional atau live dan segala macamnya, nanti ada teknis-teknis lebih lanjutan. Kalau misalnya aku gabungin sekarang takutnya terlalu overwhelm ya, gitu untuk penjelasannya karena lebih banyak checklist-nya daripada yang ini. Jadi aku harapin dari fokus yang ini bisa ngebantu kamu lebih bisa step by step ahead ya, one step ahead ketika lagi proses pembelajaran, dalam melakukan optimasi di marketplace. Jadi ya kalau gitu thank you so much Vina atas waktunya, aku akhiri untuk sesi mentoring di malam ini, semoga berguna dan sampai ketemu di lain kesempatan. Oke, sampai jumpa.